Engkaulah gunung batu dan kota benteng kami. Engkau kekuatan kami. Kepadamulah kami berseru dan berserah. Engkau penuh kasih. Saudara-saudara, kita mengakui Allah itu hebat dan dahsyat dalam hidup kita. Karena itu kita diajak untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Ya, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya mari berdoa. Tita-titamu, firman-Mu begitu indah, menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkannya. Roh Kudus tolonglah kami, biar kami dapat memahami dan kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Ini kami yang berseru, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan kita dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai ayat 25. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapusan dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasehatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita, contohlah iman mereka. Sahabat-sahabat Kristus,
Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menuntun dan mengarahkan orang yang dipimpinnya mencapai tujuan yang dikehendaki. Karena itu, tercapai tidaknya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ditentukan oleh peran dan fungsi pemimpin. Bacaan kita berbicara tentang nasihat kepada orang-orang percaya di Ibrani untuk senantiasa mengingat pemimpin mereka yang telah berjasa menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada mereka, memperhatikan akhir hidup mereka sehingga tidak seperti peribahasa bagaikan kacang lupa kulitnya, dan mencontoh iman mereka. Bahkan lebih tegas dikatakan mereka hendaknya taat dan tunduk kepada mereka. Mereka patut dijadikan contoh karena telah terbukti bahwa hidup, kerja, dan pelayanan mereka memberitakan Injil Kristus betul-betul lahir dari iman yang sungguh. Saudara-saudara, perlu disadari bahwa banyak orang yang telah memiliki pengaruh baik langsung atau tidak langsung telah membentuk kepribadian kita menjadi orang percaya, khususnya dalam mengenal Injil. Yang patut disyukuri saudara, bahwa mereka dengan tanpa pamrih dan hanya oleh dorongan iman, mereka telah mengajar dan membimbing kita dalam soal-soal iman. Keteladanan hidup sama dalam semua aspek kehidupan mereka benar-benar dijalani dalam terang Injil Kristus. Dalam menjalani hidup ini, saudara, kita patut belajar bagi para pendahulu-pendahulu kita, ya khususnya mereka yang banyak meletakkan prinsip-prinsip kebenaran Injil. Mereka tidak hanya memberitakan Injil dengan kata-kata, tetapi melalui keteladanan iman yang mereka nampakkan dalam hidupnya. Karena itu marilah mencontoh iman mereka, karena mereka telah memperlihatkan hidup yang berketeladanan. Biarlah kita meneladaninya dan juga menjalani hidup ini dengan memperlihatkan hidup yang berketeladanan di dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu indah, selalu nyata bagi kami. Hari ini kami belajar dari firman-Mu, melihat keteladanan hidup dari para pemimpin yang telah memberikan seluruh hidupnya, menyampaikan dan membimbing tentang iman, tentang kehidupan yang benar. Dari keteladanan itu kami mau belajar, biarlah kami juga boleh memperlihatkan kehidupan yang berketeladanan di mata Tuhan. Kiranya firman ini terpelihara dalam hidup kami. Ya Bapa, teruslah Engkau menjaga kami, mengasihi kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan juga hal-hal yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami. Kiranya semuanya itu boleh berlangsung dengan baik dalam kemurahan, dalam kasih Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga terus memberkati untuk anak-anak-Mu dengan segala pergumulan. Engkau hadir, Engkau topang, dan Engkau kuatkan sehingga kami boleh melewati pergumulan itu dengan kuat. Dan juga tentu ada sukacita dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati setiap sukacita itu, agar daripadanya kami selalu bersyukur dan mengagungkan Engkau. Teruslah Engkau membimbing jemaat-Mu, membimbing para pelayan-Mu untuk melayani dengan sukacita, dan teruslah Engkau memberkati untuk bangsa kami agar terus menghadapi hidup ini dan memerintah dengan benar. Dan bagi orang tua kami, Engkau tahu dalam masa tua, jangan tinggalkan mereka, tapi biarlah mereka beria-ria dalam Kristus. Bahkan semua yang mendengarkan renungan ini, Tuhan berkati kehidupan yang kami jalani, biar kami tetap teguh dan terus setia mendengar firman-Mu. Bapa, kami berserah diri hanya kepadamu,
Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup ini. Tuhan Yesus Gembala yang baik menyertai saudara sekalian. Salam sehat.